innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Dajjal akan muncul di akhir zaman dan akan menyesatkan manusia. Kemunculannya itu merupakan tanda bahwa kiamat telah dekat. Informasi tentang Dajjal dapat ditemukan dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, kemunculan Dajjal sebagai tanda akan terjadinya kiamat tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah. Al-Quran tak pernah sebutkan Dajjal. Sebenarnya Al-Quran dalam surah Al-Na'am ayat 158 secara tidak langsung mengungkapkan kemunculan Dajjal sebagai salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imamnya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surah Al-Na'am ayat 158. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika sampai pada penjelasan awiyati ba'du ayati rabbika yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang. Menjelaskan bahwa sebelum kiamat terjadi muncul tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat itu, Ibnu Katsir menukil hadis yang menjelaskan tentang Dajjal sebagai tanda datangnya hari kiamat. Ibnu Jarir mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika sudah keluar tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang tidak beriman sebelumnya atau belum mengerjakan kebaikan dalam masa imannya, yaitu terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang melata dari bumi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmizi. Ada pendapat bahwa tidak disebutkan kata Dajjal secara eksplisit dalam Al-Quran adalah karena saking hinanya Dajjal sehingga tidak pantas disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Meski demikian, banyak hadis yang menjelaskan tentang Dajjal. Karena itu, bagi seorang muslim tinggal mengimani saja tanda-tanda kiamat, salah satunya kemunculan Dajjal. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Jafar At-Tawawi. Kami mengimani tanda-tanda kiamat, diantaranya yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam dari langit. Kami mengimani munculnya matahari dari arah baratnya dan keluarnya binatang bumi dari tempatnya. Tentang seperti apa Dajjal diinformasikan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah,
mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Jika dia melakukan keracunan, mengajak sebuah Rabb kepadamu, ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada satu surat dalam Al-Quran yang keutamaannya dapat menghindarkan dari fitnah Dajjal, yakni surat Al-Kahfi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Surat Al-Kahfi tergolong surat Al-Makkiyah. Surat ini merupakan surat ke-18 dalam tertib susunan surat dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi terdiri atas 110 ayat. Pada ayat 1 sampai dengan 74 masuk pada juz 15, sedangkan ayat 75 sampai dengan 110 masuk pada juz 16. Pada surat ini terdapat ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah para pemuda soleh yang tertidur dalam sebuah gua beratus-ratus tahun lamanya. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentang penguasa yang zalim di zamannya. Selain terhindar dari fitnah Dajjal, dengan sering membaca surat Al-Kahfi akan membuat diri bercahaya. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib yang dapat ditemukan dalam kitab Wasiatul Mustafa yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy-Syarani Al-Asy'ari Asy-Syafi'i Asy-Satsili Al-Misri atau dikenal sebagai Imam Asy-Syaran, yang artinya dan barang siapa yang membaca akhir surat Al-Kahfi ketika akan tidur, maka baginya cahaya dari kepala sampai kakinya. Makanya orang yang membaca surat Al-Kahfi atau pada bagian akhir surat Al-Kahfi, dia akan memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap anggota badannya. Dengan begitu, tak ada satupun bagian tubuhnya yang terjerumus dalam dosa. Berkah istiqomah membaca Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga matanya sehingga terhindar dari memandang kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mulutnya terhindar dari ghibah dan fitnah. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk agar setiap kalam yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan. Allah menjaga tangannya agar tidak mencuri hak orang lain, menyakiti orang lain. Allah juga jaga kakinya agar tidak menginjak ke tempat-tempat maksiat. Sebaliknya, Allah memberikan petunjuk orang yang membaca surat Al-Kahfi pada tempat-tempat yang baik, yang dapat lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi telah mengingatkan bahaya Dajjal. Dalam salah satu hadis yang bersumber dari Ibnu Umar disebutkan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan umatnya dan para nabi yang datang setelahnya. Ketahuilah bahwa Dajjal akan keluar kepada kalian dan sekali-kali tidak tersembunyi dari kalian, dan Rabb kalian pun tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Beliau menyebutkan hingga 3 kali. Hadis yang lain yang bersumber dari Hutsafila radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal buta mata sebelah kanan, berambut ikal, bersamanya ada surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Dari hadis lainnya yang bersumber dari An-Nawas bin Sam'al Al-Kilabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Dajjal keluar dan aku masih bersama kalian, maka akulah yang akan melindungi kalian darinya.
Namun, jika ia keluar dan aku tidak lagi bersama kalian, maka setiap orang harus bisa melindungi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung bagiku dan setiap muslim. Barang siapa dari kalian berjumpa dengannya, hendaklah ia bacakan awal surat Al-Kahfi, sebab itu akan melindungi kalian dari fitnahnya. Lantas, berapa lamakah Dajjal akan berada di muka bumi ini? Dalam hadis yang sama dijelaskan, Dajjal akan berada di bumi hingga 40 hari. Satu hari seakan setahun dan sehari seakan sebulan, sedangkan sehari seakan sepekan. Hari-harinya dia sama sebagaimana hari-hari normal. Pada suatu hari yang seakan setahun itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika sholat umatnya tidak akan cukup waktu untuk sehari semalam, namun sesuaikanlah setiap waktu sholat. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam binti Maryam akan turun di sisi menara putih sebelah timur kota Damaskus. Dia menemukan Dajjal di pintu Lut, sebuah tempat di dekat Baitul Maqdis. Dia pun membunuhnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Dajjal berasal dari kata Dajjala yang berarti tertutup oleh sesuatu, pembohong, penipu. Kata Dajjala tersebut dapat ditafsirkan ke dalam beberapa pengertian tentang sifat manusia. Dajjal dan simbol setan. Jika gerakan Dajjal telah hadir dalam kehidupan manusia, Dajjal telah diketahui dengan ciri berikut. Mata satu melambangkan bahwa gerakan Dajjal bersifat misterius, murni yang sangat anti agama. Gerakan ini hendak menghapus eksistensi agama yang dinilai mengotak-otakan manusia. Mereka pun mempropagandakan universalitas nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, pendusta. Gerakan ini sudah membuat rekayasa yang canggih untuk mendukung dan menyebarkan kebohongan ajarannya. Lewat kecerdasan dan kekuatannya yang dahsyat, mereka mampu menyebarkan kebohongan dan fantasi secara simultan di muka bumi ini. Dan yang terakhir, mereka menawarkan surga padahal itu adalah neraka. Dengan kekuatan inteligensinya yang tinggi, kaum Dajjal ini akan menawarkan berbagai kenikmatan surga dunia. Padahal surga yang ditawarkan itu tak lain adalah neraka. Mereka yang ingin selamat harus berani menempuh bahaya, menantang api, karena itulah surga yang sebenarnya. Tipuan mereka tak akan membutakan mata hati orang beriman, karena ada Allah di hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tidak disebutkannya nama Dajjal secara jelas dalam Al-Quran adalah sebagai penghinaan terhadapnya sebagai manusia yang mengaku dirinya Tuhan, dan hal itu tidak menafikan keagungan Allah, kebesaran dan kejayaannya maupun kemahasuciannya dari segala kekurangan. Nama Dajjal itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu hina untuk disebut, terlalu kecil dan tidak berarti untuk diceritakan ataupun diperingatkan tentang pengakuannya. Para nabi telah menjelaskan kepada umat mereka masing-masing tentang Dajjal dan telah mengingatkan betapa menyesatkan pengakuannya maupun perbuatan-perbuatannya. Demikian sahabat, penjelasan mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal.
Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.